Kami ada di tempat ini bukan karena kami kuat, bukan karena kami berani, tetapi ada satu pengharapan di dalam hidup kami, bahwa di dalam hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan, segala sesuatu pasti baik adanya. Berkati ibadah pagi ini Tuhan, dengan kehadiran-Mu kami sudah memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Dan Engkau adalah Bapa yang bertahta di atas pujian umat-Nya. Dan sekarang sampaikanlah isi hati-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kami, yang menghibur, yang menolong, tetapi juga memproses kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hati-Mu. Urapi kami Roh Kudus, agar kami tidak saja mampu mendengar, menyimpan dalam hati, tapi melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu Tuhan, sebab ia paham dan mengerti di tempat ini hanya nama Tuhan kami Yesus Kristus saja yang layak dipuji, disembah dan diagungkan. Dalam namanya kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa baik ya. Udah lama nggak melayani tempat ini. Terima kasih Pak Randy buat tempat ini. Juga saya ketemu banyak teman-teman juga nih. Ada Mulyati ya, teman, waduh udah berapa puluh tahun yang lalu saya meninggalkan pekerjaan. Tapi teman satu kantor dulu ya. Ketemu Pak Barnabas juga. Wow, rekan, walaupun beliau adalah seorang anggota Polri, tetapi seiman loh ya, dan sempat sama-sama juga di daerah Puri Indah ya, mulai kenal beliau dan juga teman-teman yang lain. Waduh, terima kasih ya. Wah, saya diiringi dengan musik ya Om. Ya, lagu yang sedih-sedih ya Om. Baik, kita akan buka dan baca bergantian Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. LAI memberikan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Nggak asing dan bahkan mungkin kita hafal ya. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan demikian seterusnya. Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 6. Amin. Saudara, dasar teologis daripada Mazmur 23 adalah berbicara mengenai pewahyuan tentang Allah. Dipakai kata Tuhan huruf besar, Yahweh. Apa pewahyuan? Pewahyuan itu adalah mengungkapkan sesuatu yang tadinya bersifat rahasia, tertutup, dan tersembunyi. Maknanya begini, saudara. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengenal Allah. Atau yang bisa mendekat kepada Allah. Sebab manusia, kita adalah manusia yang sudah berdosa. Lemah dan penuh banyak kekurangan. Allah maha suci. Maha kudus. Jarak antara manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci, Alkitab mengatakan jauh melampaui langit dan bumi. Kecuali Allah yang maha suci itu menyatakan dirinya kepada manusia. Dia menyatakan dirinya dalam bentuk Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal, melalui Alkitab yang kita baca dan Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengenalnya. Nah, Mazmur 23 ditulis oleh Daud
Dimulai dengan kata Yahweh adalah gembalaku yang baik. Artinya, Daud mengatakan bahwa gembala yang baik itu turun ke dalam dunia ini untuk menggembalakan umatnya menjadi kepunyaannya sendiri. Jadi Allah yang Maha Suci itu di dalam inisiatifnya sendiri, di dalam kasih karunia dan perkenanannya mendekati kita, manusia yang berdosa ini, dan mengikat perjanjian kepada kita yang percaya kepadanya untuk dicintai, diampuni, dilindungi, dan dijadikannya berharga di matanya. Itu Injil, itu berita baik yang harus kita pahami. Jadi kekristenan berbeda dengan banyak agama lain yang mencoba untuk mengenal Tuhannya dari bawah sampai ke atas ya, melalui liturgi, aturan, hukum-hukum, tindakan-tindakan dan lain sebagainya. Seperti orang naik tangga sampai ke atas. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukannya dengan sempurna? Dalam Alkitab dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang baik, sesuatu pun yang baik dalam diri manusia. Dan tidak ada harapan bagi manusia di tengah dunia yang gelap, yang jahat dan yang berdosa ini. Satu-satunya harapan bagi manusia adalah Tuhan sendiri mengunjungi, mengambil, membersihkan, mengampuni, dan membawa kita ke tempat kudusnya. Dalam Alkitab seringkali itu diumpamakan dengan hubungan suami dan istri. Hubungan suami dan istri itu adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Atau digambarkan seperti akulah pokok anggur dan kamu adalah carang-carangnya. Tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Kalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Atau seperti kepala dengan tubuh. Kristus adalah kepala jemaat, kita adalah tubuhnya, anggotanya. Atau seperti batu penjuru dan bangunan. Dalam Mazmur 23, Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Daud mau gambarkan begini saudara. Kan di Israel tuh banyak gembala ya, banyak domba-domba juga. Tugas seorang gembala itu pekerjaan yang melelahkan, menakutkan, penuh bahaya. Karena ada banyak pihak yang berusaha untuk mencuri domba. Manusia-manusia jahat ataupun juga binatang-binatang buas. Jadi Daud itu mau coba relate dengan keadaan manusia itu begini nih. Walaupun hidup itu sulit, hidup itu susah, menyakitkan dan kadang-kadang berbahaya, tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tapi jika Kristus jadi gembala kita, maka Dia sanggup memelihara hidup kita. Setuju sama saya, katakan amin. Ya. Dari gelap dipindahkan jadi terang, yang keras dibuat jadi lembut gitu ya, yang berdosa diampuni gitu ya, yang kotor disucikan dan dibersihkan. Itu yang Daud coba untuk terangkan. Jadi keberhasilan kita sebagai anak Tuhan hari ini aja di tengah keadaan yang tidak kondusif, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita ada di tempat ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat gitu, bukan karena kita berani juga, atau bukan juga karena kita punya komitmen yang besar terhadap Tuhan, bukan. Tetapi seberapa besarnya saudara dan saya percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik buat hidup kita. Itu yang menjadi persoalan. Kalau kita dalam bahasa sehari-hari terjemahkan, itu adalah satu penyerahan total dalam hidup kita kepadanya. Artinya kita percaya, yang bisa mengubah keadaan yang gak baik ini menjadi baik, itu cuma Tuhan. Dia bisa pakai lewat gerejanya. Kalau itu berarti, boleh gak saya berkata begini, setiap pagi jangan tinggalkan rumah tanpa saudara berdoa, berhubungan sama Dia, dan saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah pengurapan Roh Kudus. Karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi sepanjang hari ini, saudara. Tuhan yang maha tahu,
kita perlu. Contoh ginilah, saudara percaya besok matahari akan terbit pagi hari? Saudara berdoa nggak supaya matahari terbit besok pagi? Ya enggak lah, karena dia pasti terbit gitu kan. Tapi kenapa kita berdoa? Tiap pagi kita berdoa. Kenapa? Kita berdoa supaya minta anugerah Tuhan supaya kita bisa melihat matahari terbit pagi hari. Mataharinya pasti terbit. Tapi apakah kita punya kesempatan untuk melihatnya atau tidak? Itu yang harus kita doakan bagi kita. Yuk kita bahas. Loh tadi belum bahas Pak? Belum, ini baru bahas ya saudara ya. Waktu saya masih ada 10 menit. Jadi yang pertama, waktu diberi judul LAI Tuhan adalah gembalaku yang baik. Artinya mengingatkan kita ada bagian Tuhan dalam membentuk hidup kita sebagai gembala yang baik. Ya. Ayat 1-3 saya baca. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jelas di sini Daud mau cerita bahwa Tuhan itu memenuhi kebutuhan fisik dan jiwanya. Saudara, manusia itu kan diciptakan dari debu tanah ya. Jadi tubuh, tetapi diberikan nafas hidup, jadi jiwa dan hidup, jadi bergerak dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya begini nih. Serohani-rohaninya manusia itu, dia pasti masih memerlukan kebutuhan fisik. Dia perlu makan, dia perlu istirahat, dia perlu jalan-jalan, dia perlu uang, dia perlu rumah, dia perlu kesehatan, dan lain sebagainya. Dan Yesus tahu loh realita kebutuhan itu, tetapi dia pesan, kamu jangan khawatir ya, akan segala yang kamu perlukan. Sebab Bapakku tahu kamu membutuhkannya. Tapi dia pesan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa sih? Gini, Tuhan tahu kok saya butuh ini. Saya butuh sehat loh. Saya butuh sembuh. Saya butuh uang. Saya butuh damai, sejahtera, sukacita. Apalah gitu, Tuhan tahu. Dan Tuhan sanggup gak memenuhinya? Sanggup. Tapi apakah kita, saudara dan saya, orang yang bisa diminta pertanggungjawaban untuk segala permintaan yang kita minta itu? Contoh gini ya. Singkat aja, Desember kemarin saya deteksi kena kanker kolon di Malaysia. Lalu saya harus dioperasi. Kolon saya dibuang 12 cm dan saya harus kemoterapi. Dan saya berdoa malam itu, Tuhan saya mau sembuh. Dan satu impresi yang keluar dari pikiran saya itu begini, saya nggak ada gejala saudara. Nggak ada sakit, nggak ada apa, saya cuma check up aja, lalu ya tiba-tiba terdeteksi seperti itu. Jadi saya kaget tuh. Lalu saya bilang, Tuhan saya mau sembuh. Lalu pertanyaan balik di dalam hati saya berkata begini nih, kalau kamu sembuh, kamu mau apa? Saya nggak gampang jawabnya loh saudara. Sama kalau saudara dan saya bilang begini, Tuhan saya mau kaya dong. Oke, dia bisa sekejap memberikan itu buat kita. Tapi pertanyaan begini, kalau kamu kaya, kamu mau apa? Dengan kekayaan itu kamu mau apa? Saya mau merit Tuhan. Nggak salah mau menikah. Tapi kalau kamu mau nikah, mau apa? Kalau kita nggak punya satu jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, pertanyaan itu seperti emosi untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmani saja, saudara. Nanti kaya kita bisa sombong. Nanti kalau kaya kita bisa lupa Tuhan. Kalau kita sembuh seperti Hizkia, sembuh, lalu kita lama-lama jadi lupa bahwa Tuhan penyembuh yang ajaib. Balik lagi kepada yang lama. Kalau kita mau menikah, lalu sudah menikah dan kita nggak punya jawaban yang tepat di mata Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita minta, kita menganggap remeh pernikahan. Nggak cocok ya udah pisah aja. Nggak sesuai ya sudah, ngapain diperlanjutkan lagi? Gitu loh saudara. Jadi saudara dan saya harus tuh waktu kita minta sama Tuhan,
Kita punya dasar yang kuat buat apa kita minta itu, saudara. Kalau kamu sembuh, lalu pensiun, nikmati hidup, jalan-jalan, ya buat apa lama-lama terbuat dosa lagi? Ya udah mendingan gak usah sembuh lah. Oh enggak ya, Tuhan sih gak ngomong gitu, saudara ya. Tapi kita harus punya untuk apa hidup ini. Kalau Tuhan menjawab doa-doa kita. Saudara, ini bukan Injil kemakmuran ya. Bukan teologi kesuksesan memanfaatkan Tuhan, bukan. Kita berharap sama Tuhan jelas untuk menerima anugerah kemurahannya. Tapi lebih dari yang semua kita harapkan dan kita minta sama Tuhan. Kita tahu untuk apa itu bagi Tuhan. Saudara, kepada Abraham Tuhan janji, aku akan memberkati engkau. Orang yang memberkati orang, engkau akan aku berkati. Orang yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Tetapi olehmu semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa juga akan diberkati. Kalau sembuh, pergilah kepada orang yang sakit. Doalah dan mintalah kesembuhan buat dia. Sebagaimana engkau disembuhkan. Kalau engkau diberkati berlimpah dalam keuangan, jadilah berkat buat anggota keluargamu, gereja, kota, negerimu. Di mana banyak orang yang kekurangan kan. Kalau kamu menikah dan berbahagia, jadilah konselor untuk berdoa buat orang-orang yang punya pernikahan berantakan. Sebagaimana Tuhan sudah memberikannya kepadamu. Kenapa sih harus begitu? Penjelasannya apa sih? Penjelasannya gini, saudara. Saudara dan saya, kita sebagai manusia, kita itu perlu sesuatu yang fresh. Kita selalu makhluk yang gak puas. Jadi kita perlu ada kekaguman gitu. Kita perlu ada sesuatu yang membuat kita takjub. Kita sadar bahwa kita perlu itu dan kita nggak punya kemampuan untuk melakukannya. Dan Tuhan sediakan buat kita tuh. Kalau kita kehilangan kekaguman, maka kita akan bosan dalam hidup ini. Coba aja, sekian tahun kita menikah, masih kekaguman kita terhadap pasangan kita sama enggak? Waktu kita pertama kali jumpa dia. Dalam kasih yang mula-mula tuh. Kenapa para pengerja banyak yang bosen gitu? Bukan karena gerejanya salah. Bukan karena liturginya salah. Bukan karena musiknya salah. Om, gak kedengeran om, kencengin om. Bukan karena khotbahnya jelek, bukan. Karena kita kehilangan kekaguman sama Tuhan. Dan kita coba memenuhi itu dengan cara-cara dunia. Yang gak akan pernah selesai. Dan pada akhirnya kita bisa jatuh dalam dosa. Rasa kagum manusia itu jujur ya, gak akan pernah bisa terpuaskan. Saudara dan saya tahulah. Punya satu pengen satu lagi, punya satu pengen satu lagi, punya satu pengen satu lagi gitu. Saudara. Tapi kesegaran jiwa yang sejati itu cuma bisa dinyatakan oleh kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin gak punya suami yang seperti suami orang, pinter cari duit, ganteng, setia, jujur, ada di tempat kita. Waktu kita perlu selalu hadir. Kita mungkin gak punya suami seperti itu. Tapi saudara tetap bisa sayang loh sama dia. Kita gak punya istri atau anak yang membanggakan kita gitu. Seperti anak orang hebat, pinter, berprestasi. Kita mungkin gak punya. Tapi saudara bilang ini anak kesayanganku. Kok bisa ya? Karena kekaguman kita bukan karena prestasinya. Tetapi atas anugerah Tuhan di dalam hidup setiap kita. Di jemaat kami ada seorang istri yang menjaga suaminya yang sakit. Sakitnya itu lumpuh secara motorik gitu saudara. Jadi dia terbaring aja tuh. Ya minum pakai selang, makan pakai selang, jaga gak bisa bergerak. Cuma kedip mata aja. Aku lupa berapa tahun, 10 tahun. Di rumah tuh. Dan kita lihat setiap hari dia rawat tuh. Orang-orang pada bilang begini, aduh
punya istri yang setia gini hebat ya. Sekalipun tidak ada dasar lagi untuk berharap pulih. Tapi ia bisa juga merawatnya. Saya percaya bukan karena kekuatan dan kemampuannya, saudara. Sebagai manusia kita nggak mampu lah. Tetapi karena ada sense of wonder itu yang dari Tuhan dalam hidupnya. Yang mempersatukannya itu yang membuat dia kuat dalam hidup ini, saudara. Kita mungkin, saya dalam pelayanan misi di Kalimantan Tengah, ketemu dengan satu nona manis dari Ambon yang melayani satu jemaatnya nggak 20 orang lah. Untuk ke tempatnya jauh banget. Udah jalan, naik pesawat, naik mobil, naik perahu, jalan kaki gitu. Baru sampai tuh. Tapi yang ada satu yang membuat saya menarik, kalau bicara sama nona ini saya lihat giginya tuh banyak yang nggak ada gitu. Padahal masih muda nih. Jadi saya tanya, apa yang terjadi sama gigi kamu? Oh dia ketawa gitu. Pak di sini nih nggak ada puskesmas, nggak ada rumah sakit. Tetapi banyak orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah itu yang kita rawat. Kadang-kadang dalam merawat mereka dengan buat baik, mereka nggak ngerti itu buat baik. Mereka pukul. Waduh saya mulai nangkep nih. Jadi gigi kamu rontok tuh karena kamu dipukul. Iya. Dan itu bukan sekali. Tapi dia cerita sambil tertawa saudara. Jauh dari kampung halaman, tapi bisa tetap melayani Tuhan. Yang mungkin kita berkata begini, useless dah, gak ada gunanya begini. Ngapain gitu. Tapi orang yang memiliki kekaguman akan Tuhan itu, gak mandang itu saudara. Yang dia lihat, aku kagum akan Tuhan. Gitu. Dan itu yang dia lakukan di dalam hidupnya. Apa aplikasi dalam hidup kita? Kita tutup dengan ini saudara. Tuhan adalah gembala. Ingat ya, kita, saudara dan saya, cuma dombanya. Tuhan punya tanggung jawab memberkati, melindungi, memelihara, menghidupi di kita. Tapi tanggung jawab kita itu adalah mempercayakan hidup ini di dalam tangannya. Dan kita berjalan di dalam jalan yang benar oleh karena namanya. Pertanyaan untuk PR kita hari ini. Saudara dan saya tahu nggak apa yang menjadi tanggung jawab kita? Bukankah kalau dia gembala dan kita dombanya, dia adalah satu pribadi yang berotoritas penuh dalam hidup kita. Kita suka berkat Tuhan. Kita suka jawaban doa permohonan kita. Tetapi apakah kita suka dipimpin jalannya sama Tuhan? Apakah kita bisa mempercayai masa depan kita di dalam tangannya? Saya konseling satu pasangan yang mau menikah. 1 bulan lagi mau menikah. Lalu saya udah dikasih tugas, nanti ada pemberkatan nikah, lalu ada resepsi, Bapak doa juga di resepsi, lalu makan bersama-sama kami Pak. Oh iya, oke. 2 minggu sebelum menikah, saya dapat berita, tidak jadi pernikahannya Pak. Undangan udah disebar, makanan hotel, wah semua udah di booking. Tiba-tiba gak jadi itu. Karena papa mamanya yang wanita putuskan gak jadi. Karena satu hal dan lain ya. Gak jadi. Batal. Wah anak ini gak bisa ngerti saudara. Marah, malu, kecewa. Waduh bingung gitu. Berbulan dia gak bisa ke gereja. Berbulan hidup dalam kesedihan. Putus hubungan dengan yang lain. Rasa malunya lebih besar. Tapi hari ini kalau dia boleh bersaksi. Ketemu saya dia boleh bersaksi. Dia bilang begini. Ternyata hari ini aku baru tahu loh. Aku bisa ketemu dengan seorang suami pria yang menjadi suamiku. Yang membuat aku bangga banget kan dia. Dengan kata lain dia mau bilang begini. Kadang-kadang hal jelek. Kadang-kadang hal yang bagus. Itu muncul dari hal yang jelek dan tidak enak buat kita. Karena waktu itu kita gak ngerti. Tuhan lagi mau sediakan sesuatu yang lebih baik buat kita. Kita udah keburu marah, kecewa aja sama Tuhan.
Karena Tuhan pegang hari depan dalam hidup kita, Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Kita pikir ini yang terbaik. Tapi Tuhan bilang, no, aku punya seseorang, satu pribadi, atau satu kesempatan, atau satu jawaban yang jauh lebih baik dari itu. Pertanyaannya, kita bisa percaya atau enggak? Kita bisa menaruh harapan kita sama Dia atau bukan? Jadi, domba yang mendengarkan suara gembalanya adalah domba yang berada dalam penguasaan sang gembala. Tuhan Yesus bilang, dombaku mengenal suara gembala. Suaraku. Kita kenal suaranya? Saya berdoa, yuk keadaan tidak menjadi semakin baik. Kita perlu suara Tuhan itu ada dalam hati kita. Lewat firman, lewat khotbah, lewat nubuatan, prophesy. Ataupun lewat saudara sendiri mendengarkannya dalam hati. Lewat mimpi atau whatever lah. Tuhan punya 1001 cara untuk berbicara kepada domba-dombanya. Setuju sama saya, katakan amin. Yang amin, mari kita bangkit berdiri yuk. Sekarang kita baru mengerti pada akhir daripada hidupnya yang begitu sulit, Ayub berkata, kekhawatiran terbesar dalam hidupku ketika Tuhan itu diam. Dulu saya gak paham, sekarang saya baru ngerti. Hidup boleh susah, sakit boleh ada, masalah boleh belum selesai. Tetapi yang kita tetap dengar, Tuhan selalu berbicara buat kita semua dalam kasih sayang yang besar. Haleluya. Kita berdoa.